Selamat datang di channel Aku Mau Lebih Sehat. Anda mungkin sering merasa cemas saat waktu makan tiba. Piring penuh makanan sehat, tapi si kecil malah menutup mulut rapat, melempar sendok, atau bahkan menangis. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran tanpa ujung, bukan? Kekhawatiran akan nutrisi anak, stres di meja makan, dan rasa bersalah seringkali menghantui. Jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Mari kita masuk ke pemahaman inti. Apa sebenarnya gerakan tutup mulut atau GTM pada anak ini? GTM adalah istilah yang sering kita gunakan untuk menggambarkan kondisi di mana anak menolak makan, memilih-milih makanan, atau menunjukkan perilaku makan yang sulit dan menantang. Ini bukan sekedar anak malas makan, tapi sebuah spektrum perilaku yang bisa dipengaruhi banyak hal. Bayangkan, seperti si kecil sedang bermain petak umpet dengan makanannya. Mereka tahu makanan itu ada, tapi entah kenapa mereka enggan untuk menemukannya. Tapi tunggu dulu, ini bagian yang orang sering lewatkan. Mengapa GTM bisa terjadi? Penyebabnya multifaktorial, bisa dari sisi anak sendiri maupun lingkungan. Secara biologis, beberapa anak mungkin memiliki sensitivitas sensorik yang tinggi terhadap tekstur, rasa, atau bau makanan. Lidah mereka mungkin lebih peka, atau mereka merasa tidak nyaman dengan tekstur tertentu. Ada juga yang mengalami keterlambatan perkembangan oral motor, membuat mereka kesulitan mengunyah atau menelan makanan tertentu. Ini bukan kemauan mereka, tapi ada kabel di otak yang merespon berbeda. Dari sisi lingkungan, tekanan saat makan, suasana yang tidak menyenangkan, atau bahkan jadwal makan yang tidak teratur bisa membuat anak enggan makan. Ibaratnya, tubuh dan pikiran anak adalah sebuah orkestra. Kadang ada satu atau dua instrumen yang tidak selaras, sehingga menghasilkan melodi yang kurang harmonis saat makan. Tahukah Anda? Sekitar 20-50% balita di seluruh dunia mengalami perilaku makan pilih-pilih atau picky eating pada suatu waktu. Sekarang, yang harus Anda pahami adalah faktor resiko. Beberapa faktor membuat anak lebih rentan mengalami GTM. Sebelum Anda merasa bingung harus mulai dari mana, mari kita lihat dulu faktor risikonya. Ini penting karena memahami mengapa akan memudahkan Anda memahami apa yang harus dilakukan nanti. Risiko yang dapat diubah. 1. Pola makan orang tua. Anak seringkali meniru kebiasaan makan orang tua. 2. Lingkungan makan. Suasana makan yang penuh tekanan, distraksi, gadget, atau waktu makan yang terburu-buru. 3. Jadwal makan tidak teratur. Kurangnya rutinitas makan bisa mengganggu nafsu makan alami anak. 4. Pilihan makanan terbatas. Terlalu sering memberikan makanan yang sama atau membiarkan anak hanya makan makanan kesukaan. 5. Pemberian minuman manis atau susu berlebihan. Ini bisa membuat anak merasa kenyang sebelum makan utama. Risiko yang tidak dapat diubah. 1. Temperamen anak. Beberapa anak secara alami lebih pemilih atau lebih sensitif terhadap hal baru, termasuk makanan. 2. Riwayat lahir prematur atau berat badan lahir rendah. Anak-anak ini mungkin memiliki masalah oral motor atau pencernaan yang lebih tinggi. 3. Kondisi medis bawaan, seperti alergi makanan, GERD, atau kondisi neurologis tertentu yang mempengaruhi kemampuan makan. Mengetahui risiko bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu Anda memahami kondisi anak secara lebih tepat. Ini juga akan memudahkan Anda menentukan langkah praktis nanti. Kalau Anda masih bersama saya sampai di sini, artinya Anda peduli dengan kesehatan si kecil. Lanjut, ini bagian pentingnya. Yang menarik adalah, jika GTM terus berlanjut tanpa penanganan, bisa ada beberapa komplikasi yang muncul, dari yang ringan hingga yang lebih serius. Bagian ini bukan untuk membuat Anda panik, justru agar Anda bisa mengenali tanda bahaya lebih cepat sehingga tidak terlambat mendapatkan bantuan medis. 1. Kekurangan nutrisi minor. Anak mungkin tidak mendapatkan cukup vitamin atau mineral tertentu seperti zat besi atau zinc, yang penting untuk tumbuh kembang. 2. Pertumbuhan terhambat. Dalam jangka panjang, asupan kalori dan protein yang tidak cukup bisa mempengaruhi berat badan dan tinggi badan anak. 3. Malnutrisi. Kondisi serius di mana tubuh tidak mendapatkan nutrisi esensial yang cukup bisa berdampak pada sistem imun dan perkembangan kognitif. 4. Gangguan perkembangan kognitif dan fisik. Kekurangan nutrisi kritis pada usia dini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Kabar baiknya, sebagian besar kasus GTM tidak berujung pada komplikasi berat bila ditangani sedini mungkin, dan langkahnya akan kita bahas sebentar lagi. Mari kita masuk ke gejala yang harus Anda awasi. Kapan Anda perlu mulai khawatir? 1. Menolak makanan baru secara konsisten. 2. Hanya mau makan beberapa jenis makanan tertentu, misalnya hanya nasi dan kerupuk. 3. Waktu makan yang sangat lama atau lebih dari 30 menit. 4. Menutup mulut rapat, membuang makanan atau muntah saat disodori makanan. 5. Pertumbuhan berat badan atau tinggi badan yang stagnan atau menurun. 6. Anak terlihat lesu,
pucat atau sering sakit. 7. Menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi seperti rambut rontok, kulit kering, atau bibir pecah-pecah. Penelitian menunjukkan bahwa picky eating yang parah bisa meningkatkan risiko kekurangan zat besi hingga 2 kali lipat pada anak-anak prasekolah. Ini bagian yang orang sering lewatkan. Bagaimana dokter menilai kondisi GTM ini? Diagnosis GTM biasanya dimulai dengan wawancara mendalam dengan orang tua mengenai riwayat makan anak, pola makan harian, dan kebiasaan keluarga. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai status gizi, melihat kurva pertumbuhan anak pada grafik standar WHO atau CDC, serta mencari tanda-tanda defisiensi nutrisi. Terkadang, tes darah mungkin diperlukan untuk memeriksa kadar zat besi atau vitamin tertentu jika dicurigai ada kekurangan gizi serius. Intinya, dokter akan mencari tahu mengapa anak Anda mengalami GTM, bukan hanya apa gejalanya. Penting ditekankan bahwa bagian ini bukan panduan untuk menegakkan diagnosis sendiri di rumah. Tujuannya hanya memberikan gambaran agar orang tua tahu apa yang akan dilakukan tenaga kesehatan, bukan menggantikan pemeriksaan langsung. Nah, ini dia bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Langkah praktis untuk mengatasi GTM. Sampai di sini Anda sudah memahami indikator dan penyebabnya. Sekarang kita masuk ke hal yang paling actionable. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini, besok, dan beberapa minggu ke depan? Apa yang bisa Anda lakukan di rumah? 1. Ciptakan rutinitas makan. Sajikan makanan pada waktu yang sama setiap hari, di meja makan, tanpa distraksi TV atau gadget. 2. Jangan memaksa. Biarkan anak menentukan seberapa banyak ia ingin makan. Ingat, peran Anda adalah menyediakan. Peran anak adalah memilih seberapa banyak ia makan. 3. Libatkan anak. Ajak anak memilih bahan makanan di pasar, mencuci sayur atau menyiapkan piringnya sendiri. Ini meningkatkan rasa kepemilikan. 4. Porsi kecil. Mulai dengan porsi kecil agar anak tidak merasa terintimidasi. Selalu bisa menambah jika ia mau. 5. Variasi dan paparan berulang. Tawarkan makanan baru berkali-kali. Bisa sampai 10-15 paparan tanpa paksaan. Sajikan dengan cara yang menarik. 6. Modelkan perilaku baik. Makan bersama keluarga dan tunjukkan bahwa Anda menikmati makanan sehat. Tips ini bukan teori semata. Ini yang paling sering berhasil di praktik klinis pada orang tua yang konsisten menerapkannya. Kapan waktunya ke dokter? 1. Jika GTM disertai penurunan atau stagnasi berat badan dan tinggi badan yang signifikan. 2. Jika anak terlihat lesu, pucat, atau sering sakit. 3. Jika Anda mencurigai ada masalah medis lain seperti alergi GERD atau masalah oral motor. 4. Jika GTM sangat parah hingga membatasi jenis makanan yang dimakan anak secara ekstrim, berpotensi menyebabkan malnutrisi. Yang menarik adalah, pencegahan adalah kunci. Dengan langkah pencegahan yang konsisten sejak dini, GTM seringkali bisa sangat berkurang intensitasnya, atau bahkan tidak muncul sama sekali. Pencegahan primer. Mencegah sebelum terjadi. 1. Pemberian MPASI yang tepat. Perkenalkan berbagai tekstur dan rasa sejak awal MPASI, usia 6 bulan, sesuai pedoman WHO. 2. Pola asuh makan responsif. Pahami sinyal lapar dan kenyang anak. Jangan memaksa makan, tapi juga jangan langsung menyerah. 3. Ciptakan lingkungan makan yang positif, tanpa tekanan, tanpa distraksi dan dengan contoh dari orang tua. Pencegahan sekunder, deteksi dini dan intervensi. 1. Pantau pertumbuhan anak, rutin menimbang dan mengukur tinggi anak di posyandu atau dokter. 2. Perhatikan perubahan pola makan. Jika ada perubahan drastis dalam kebiasaan makan anak, segera konsultasikan. Ini dia, segmen mitos versus fakta yang seringkali membingungkan para orang tua. Bagian ini seringkali menentukan apakah pola GTM membaik atau justru makin berat, karena banyak orang tua tanpa sadar mengikuti mitos lama yang sudah tidak sesuai bukti ilmiah. Mitos menyebutkan, anak harus menghabiskan makanannya sampai piring kering. Tapi faktanya, memaksa anak menghabiskan makanan bisa menciptakan trauma makan dan mengganggu kemampuan anak mengenali rasa kenyang alaminya. Biarkan anak menentukan porsi yang ia butuhkan. Mitos menyebutkan, memberi vitamin nafsu makan bisa mengatasi GTM. Tapi faktanya, suplemen atau vitamin nafsu makan hanya efektif jika anak memang mengalami defisiensi nutrisi tertentu yang sudah terdiagnosis. Mengatasi GTM butuh pendekatan holistik pada perilaku dan lingkungan makan, bukan sekedar pil ajaib. Mitos menyebutkan, memberi gadget saat makan agar anak mau makan. Tapi faktanya, gadget justru mengganggu proses makan, membuat anak tidak fokus pada makanan, dan bisa memicu masalah pencernaan karena makan tanpa kesadaran. Fokus pada makanan dan interaksi keluarga lebih penting. Sebagai rangkuman, ada 3 poin penting yang harus Anda ingat dari video ini. 1. GTM adalah perilaku makan yang kompleks, bukan sekedar kenakalan anak, dan butuh pendekatan yang sabar serta berbasis bukti. 2. Fokuslah pada menciptakan lingkungan makan yang positif, tanpa tekanan, dengan rutinitas dan variasi makanan.
3. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika GTM disertai tanda-tanda bahaya atau mengganggu pertumbuhan anak. Kalau Anda merasa video ini membantu, simpan untuk ditonton ulang saat Anda butuh panduan, dan bagikan ke orang tua lain agar mereka tidak berjuang sendirian. Like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke teman dan keluarga agar mereka juga bisa mulai perjalanan menuju hidup yang lebih sehat. Karena bersama, kita bisa, aku mau lebih sehat.